wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat online semua. Kali ini kita berjumpa kembali pada pembahasan materi mengenai konsep belajar dan pembelajaran. Untuk mengefisienkan waktu dengan sebaik-baiknya, langsung saja kita masuk di konsep belajar. Kita ketahui bahwa belajar setiap orang itu dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang belajar dengan cara melihat, menemukan, dan juga meniru. Karena melalui belajar, seseorang akan mengalami pertumbuhan dan perubahan dalam dirinya baik secara psikis maupun fisik. Jika pembelajar belajar, maka yang akan terjadi adalah adanya perubahan mental pada diri belajar itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Ada juga yang mengatakan bahwa belajar itu difokuskan pada individu. Kemudian, untuk hasil belajar ada berupa yang terukur, ada juga yang jarang terukur. Kali ini kita akan bahas mengenai hasil belajar yang jarang terukur. Kita bedakan menjadi akademik maupun non-akademik. Akademik itu baik berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Sedangkan non-akademik berupa problem solving, pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif, pengambilan keputusan, kolaborasi, dan pemahaman mengenai belajar itu sendiri. Hasil belajar yang jarang terukur ini umumnya berkaitan dengan domain afektif berupa sikap, keterampilan sosial, dan hasil pembelajaran insidental atau yang dilakukan secara tidak disengaja. Untuk hakikat pembelajaran, kita petakan menjadi 3 bagian. Ada yang berupa interaksi timbal balik, aktivitas terencana dan sadar, pengembangan potensi juga ada. Nah, untuk interaksi timbal balik ya mengemukakan bahwa belajar itu tidak cuma untuk satu arah, tetapi untuk 2 arah atau lebih antara guru dengan siswa dan siswa dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan aktivitas terencana dan sadar itu sendiri mengemukakan bahwa pembelajaran itu merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar. Sedangkan pengembangan potensi, pembelajaran itu memang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri peserta didik, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Kemudian, di bagian komponen-komponen pembelajaran, kita juga harus memetakan bahwa komponen pembelajaran itu terdiri atas tujuan pendidikan, ada juga pembelajar, ada pengajar, ada kurikulum, ada strategi, media ajar, dan juga evaluasi. Komponen pembelajaran ini merupakan seperangkat unsur yang saling berinteraksi dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seluruh komponen ini bekerja bersama sebagai suatu sistem untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Nah, untuk kerangka pembelajaran, ada beberapa yang menjadi kerangka pembelajaran itu sendiri, seperti yang pertama belajar melalui kehidupan kita, belajar dalam organisasi, institusi, asosiasi, dan jaringan, belajar berfokus pada kebutuhan nyata, belajar dengan seluruh kemampuan otak, belajar bersama, belajar melalui multimedia, teknologi, format, dan gaya, belajar langsung dari berpikir,
belajar melalui pengejaran, pembelajaran, belajar melalui sistem pendidikan. Nah, kerangka ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, kolaborasi, dan berpusat pada siswa untuk membangun kompetensi global. Nah, kadang ada pertanyaan, apa sih kegunaannya pembelajaran itu atau apa dengan pembelajaran itu? Nah, kita di sini jelaskan bahwa dengan pembelajaran yang pertama mampu meningkatkan pemahaman dan memperbaiki proses belajar, mendorong prakarsa belajar siswa, mendeskripsikan strategi yang optimal, kondisi membelajarkan siswa simultan, memudahkan proses internal yang belajar, kemudian menjadikan belajar menjadi lebih efektif, efisien, dan juga menarik. Dapat kita ketahui, prinsip-prinsip pembelajaran itu seharusnya merefleksikan tentang apa yang kita ketahui tentang bagaimana terjadinya proses belajar. Belajar merupakan proses interaktif dan sistem yang kompleks. Pemusatan belajar dapat menjadi luas dan interdisipliner. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Banyak yang mengatakan juga bahwa belajar itu terfokus pada individu, sedangkan pembelajaran merupakan suatu sistem terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, optimal, dan efisien. Ini merupakan referensi yang saya gunakan. Teman-teman juga bisa mencari atau search di internet di situs-situs resmi. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.